Ternyata saya lihat dari perkembangan dari grup-grup para ustadz, para mubalik, para teman-teman sahabat yang sudah rajin berpuluh-puluh tahun mengkaji Islam, bahkan mereka para pendakwah. Saya sangat kecewa dan sedih, prihatin, karena ternyata terungkap bahwa mungkin mudah-mudahan di sini, maaf ini nasihat saya ya. Sekali lagi saya bukan untuk bahwa saya yang paling tersuci, tidak. Saya banyak sekali dosa saya. Saya bukan manusia sempurna, saya akui. Berbagai macam sifat yang saya temukan di dalamnya dari sahabat-sahabat kami. Ini yang perlu untuk kita selalu waspadai di dalam sifat adab akhlak mulia kita sebagai seorang penuntun yang mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kebaikan, yang prinsip kita adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan prinsip kita berfastabiqul khairat. Selalu mohon ampun dan selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tapi yang saya dapatkan bukan fitnah. Mudah-mudahan ini nasihat kepada saya, kepada saudara saya. Inti dari Islam ini enggak tahu, ini selalu saya ulang-ulang di grup, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Inti dari Islam sebenarnya kembali ke diri pribadinya baginda Rasulullah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, beliau masih anak kecil, tidak tahu apa-apa. 2 kali dibedah isi dadanya oleh malaikat. Pembedahan yang pertama, penyakit batin, sifat-sifat kalla bal rona ma fi qulubihim itu dibuang. Ya. Kemudian dibuang, dibersihkan, dicuci dengan berkah, itu kuasa kebesaran Allah, mukjizatnya Allah kepada Rasulullah yang diberikan. Dimasukkan nur, sifat ketuhanan, berkah nur Allah. Itu tidak bisa didustakan. Makanya dalam sejarah itu, karena dirinya Rasulullah di dalam banyak sejarah, jangankan di dalam darahnya, memang itu Masya Allah. Kalau diri sudah dilimpahan karunia nur Allah, nurun ala nur, dirinya sudah terbungkus dan dibungkus dengan nur Allah, dan itu insya Allah akan lebih terang daripada bintang dan matahari serta bulan. Ada tanda kalau orang yang kasyaf, yang tembus mata penglihatan batinnya. Rasulullah dalam sejarah biasa kadang kalau beliau berjalan itu diliputi awan, tubuhnya bercahaya, ya. Tapi tolong lagi ahli syariat ini jangan lagi mau dibantah begini. Kalau kamu terlalu bermain dengan akal. Hikmahnya apa di sini? Agar supaya bagaimana baginda Rasulullah menghadapi nanti mendapatkan kekuatan dari Allah, limpahan cahayanya di dalam lautan nur Allah, di dalam lautan daripada nur ala nur, di dalam lautan daripada cahayanya nur min arsyikal azim, cahaya dari arsy Allah yang tak bertepi. Yang ada ini saya ingin membantah dulu, ada seorang ulama yang tahu saya lah, nanti jauh lagi bicara saya. Ini harus. Nah, hikmahnya di sini bagaimana pribadi sikap akhlak kita di sini bersih. Kada aflaha man tazakka wa qad haba man dassaha. Beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya, hatinya, dan beruntung merugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Nah, di sini lagi kembali apa? Hati. Makanya begitu sungguh sangat mahalnya isi hati, merupakan sebuah berlian
Kalau berlian lagi mungkin merupakan seperti mustika batu merah delima. Kalau mungkin lagi harumnya bagaikan seperti misik wangi kasturi dari surga. Itu hati harus dijaga. Sifat-sifat penduduk ahli surga, sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifatnya baginda Nabi, itu yang harus dipelihara. Jangan kulit luarnya saja ilmu syariatnya. Kalau kita terlalu besarkan ilmu syariat, biasa kadang muncul kesombongan. MP. Apa itu MP? Bukan mau kepanakukang. Merasa paling. Kalau kita belajar ilmu syariat, lupa ilmu hati, lupa ilmu batin, lupa ilmu kesucian, kenali dirimu siapa kau, maka yang muncul MP, merasa paling baik, paling benar, paling suci, paling selamat, paling pemegang kunci surga, paling yang lainnya semua sesat, menyesatkan, yang lain semua ahlul bidah, yang lain semua orang tidak baik. Sayalah pemegang kunci surga. Ini adab. Kita harus punya sifat tawadu. Setitik pun, setiap keluar masuk itu istighfar. Ingat lagi lintasan, istighfar. Ingat lagi lintasan kotor, istighfar. Atau la ilaha illallah. Pukul dadamu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukul dadamu dengan salawat. Hidupkan rasa rindu dan cintamu kepada baginda Rasulullah. Jadi tidak ada kesempatan ruang untuk kita kasih masuk itu sifat-sifat kotor. Ini banyak saudara saya. Oke, saya masuk. Yang saya temukan, Masya Allah, ada mungkin di antara saudara kita, sudah banyak lama saya ngomong ini, sifat sombong, iri hati, dengki, pasang-pasang wibawa, jaim, susah untuk ditegur sapa. Bahkan yang saya rasakan juga ini, maaf, banyak di antara para teman kalau dihubungi di WhatsApp, di japri, jarang dibaca, bahkan di japri misalnya dibaca tidak dijawab. Ini adab juga sebenarnya. Harga menghargai, ada ayatnya. Kalau kamu diberikan penghargaan, maka balaslah penghargaan itu dengan yang lebih baik. Saya tidak baca ayat karena nanti waktu lagi. Ini kalau ditelepon tidak dijawab, tidak dibalik teleponnya. Ini padahal ini adalah masalah saling menghargai. Jangan kita seperti patung. Jangan hanya baik ketika di muka, tapi ketika dibuka inilah sirarukum dzu wajhaini. Orang yang paling jelek itu dua muka. Ketemu di muka baik, tapi di belakang kita dijelek-jelekan, kita didengkii, kita dikhianati, kita disentimen, kita dibenci. Akhirnya apa? Sifat adil tidak bisa dijalankan. Padahal i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Ini yang saya rasakan, kasihan. Jadi mudah-mudahan saya hanya tutup, tidak bisa nanti saya bicara lama lagi ditegur sama panitia masjid. Jangan sampai ketika kita akan pulang di dalam menghadapi sakaratul maut ada penyakit hati kita kepada sesama saudara kita. Jangan zalim. Kalau kita ini mudah-mudahan tidak zalim secara kasar, memukul, menganiaya, memfitnah. Mudah-mudahan tidak. Karena itu bukan sifat orang mukmin. Laisal mukminin bitan walal walal fahsyah walal badhi. Bukan sifatnya orang mukmin suka mencela, mencaci maki, menghina, mengejek-ejek. Bukan sifatnya orang yang mukmin itu selalu berbuat dosa dan maksiat. Bukan sifatnya orang yang beriman itu adalah orang yang berhati keji. Tidak ada itu. Kalau ada orang mukmin yang hatinya keji, sifatnya sudah belajar Al-Quran, busuk hatinya, maka perlu dipertanyakan sampai di mana hakikat hasil daripada ilmu agama yang dipelajari. Ini intinya. Jangan sampai kita pulang menghadap kepada Allah dengan membawa beban penyakit yang akhirnya itu penyakit itu akan diselesaikan nanti di akhirat. Makanya ada hadis yang panjang di situ. Sebelum engkau kembali pulang ke Allah, selesaikan urusanmu dengan sesama manusia. Halalkan semua urusanmu kalau engkau pernah menyakiti mereka.
mengecewakan mereka, memberikan perasaan yang tidak enak kepada mereka sebelum engkau akan dipersoalkan nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, di hari hisab. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Beruntung orang yang hari itu tidak ada harta kegunaannya, semuanya apa yang kita beli, kecuali orang yang datang ketika pulang menghadap Allah dengan hati yang bersih, sejahtera. Perlu saya tutup lagi, fi qalbi ibn Adam lamatan, hati anak Adam ada dua bisikan. Bisikan lama kriminal setan, wa lama kriminal malaki. Apakah bisikan kita lebih besar sifat setan, iblis, jin, atau lebih besar sifatnya sifat-sifat suci dari para malaikat? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.